Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi kita, yaitu operasi sistem bilangan, yaitu operasi pengurangan. Kita masuk ke part 2, yaitu operasi pengurangan pada biner. Untuk itu kita akan jelaskan dulu sebentar mengenai apa itu bilangan biner. Untuk operasi pengurangannya tidak jauh beda. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Operasi biner dalam operasi pengurangan bilangan biner tidak jauh beda pada operasi penjumlahan, akan tetapi ada aturan dalam operasi pengurangan, yaitu seperti halnya jika 0 dikurangi 0 maka hasilnya 0, kemudian 1 dikurangi 0 sama dengan 1, kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan yang terakhir ini adalah 0 dikurangi 1 maka hasilnya 1. Kok bisa di mana? Nah, ini kita akan ada istilahnya pinjam atau boro 1, di mana boro 1 nilainya sama dengan 2. Atau lebih jelasnya kita jelaskan di sini bahwa 0 dikurangi 1 sebenarnya tidak bisa, maka karena itu pinjam angka di depannya, di mana biner bilangan 2an, maka pinjam 1 sama dengan bernilai 2. Jadi setelah pinjam dari digit di depannya yang ini sama dengan 2, maka menjadi nilainya adalah 2 kurangi 1 atau sama dengan 1. Nah, ini jadi inilah untuk operasi pengurangan. Oke, kita lanjut ke contoh soal lebih mudahnya lagi. Oke, ini ya, ini jadi pinjam itu 1 nilainya sama dengan 2, kemudian hasilnya 1 itu adalah berupa pengurangan dari peminjaman tadi ya. Kemudian lebih jelasnya kita lanjut ke soal-soal saja. Oke, contoh soal 1. Pada contoh soal 1 ini kita sederhana aja, coba kita operasi ada bilangan biner 1110 biner dikurangi 101 biner sama dengan berapa nanti. Oke, kita coba di sini kita bagaimana untuk operasi pengurangannya. Kita lihat di sini. Oke, kita bilang ada 110 dikurangi dengan 101 biner, maka hasilnya nanti seperti apa. Nah, di sini jelas ada nilai 0 dikurangi 1. Jadi dipasangnya tadi kalau 0 kurangi 1 maka di situ tidak bisa. Nah, makanya di sini nanti akan pinjam di digit depannya. Oke, kita coba di sini bagaimana hasilnya. Nah, nih pinjam 1 sama dengan nilainya 2, maka nanti di sini adalah hasilnya adalah 2. Nah, pinjam 1 dari sini nilainya adalah 2, maka nanti hasilnya adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, hasilnya sini 1. Nah, untuk lanjutnya, dimana pada digit yang dipinjam tadi nilainya menjadi kalau dipakai dipinjam maka nilainya menjadi 0. Tadi karena 1 dipinjam 1 maka nilainya sama dengan 0. Ini 0, ini menjadi 0 ya, ini hilang dan nilainya menjadi 0. Nah, kemudian kita lanjut ke digit kedua, dimana di sini yang tadi nilainya 1 karena dipinjam jadi 0, maka sekarang 0 dikurangi 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, sudah habis 0. Kemudian kita lanjut ke digit ketiga. Digit ketiga di sini ya, 1 kurangi 1 0 hasilnya. Kemudian sisanya adalah di sini tinggal 1 digit saja, maka tidak ada pengurangnya, maka diturunkan saja di sini. Jadi nanti di sini ada 1. Maka hasilnya dari bilangan biner 1110 dikurangi 101 hasilnya adalah 1001 biner. Oke, lebih jelasnya kita lanjut ke contoh kedua. Untuk contoh kedua di sini kita coba agak lebih panjang sedikit, yaitu contohnya di sini adalah 11001 biner dikurangi 1101 biner, maka hasilnya seperti apa? Kita coba di sini hasilnya.
Nah, kita mulai dari tetap dari digit belakang, dimana 1 dikurangi 1 nanti ya, dimana digit belakang dan buat 0 ya. Itu lanjut ke digit kedua, 0 dikurangi 0 atau 0 kurangi 0 sama dengan hasilnya buat 0. Kemudian di digit ketiga, dimana di sini ada 0 dikurangi 1 ya, 0 dikurangi 1, 0 kurangi 1 tidak bisa, maka di sini anak pasal kita pinjam, nanti pinjam di depannya sini kita coret, dimana kita pinjam yang hasilnya nanti adalah pinjam 1, nilainya adalah 2. Nah, ini yang 2. Nah, di sini pada digit ketiga ini nilainya menjadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, sedangkan pada digit keempat yang dipinjam tadi, karena dipinjam dia habis, nilainya menjadi ya 0 di sini ya, pada digit 4 0. Sekarang kita melakukan operasi pengurangan pada digit keempat, dimana digit keempat ini 0 kurangi 1 sama dengan tidak bisa. Nah, kalau untuk itu kita pinjam dari depannya, kita pinjam digit depannya sini. Kalau dipinjam di sini di digit keempat ini menjadi nilainya sama dengan 2, sama dengan 2 nilainya ya. Sedangkan di digit yang ke 5 di sini karena ada dipinjam habis nilainya kosong. Nah, untuk itu maka 2 kurangi 1 sama dengan 1. Sedangkan di sini digit ke 5 kosong, ya udah habis 0, ini tidak ada. Maka hasilnya adalah pada bilangan pengurangan bilangan biner 11001 biner dikurangi 1101 biner, jadi adalah ini 1100 biner ya, mudah kan? Oke, kita lanjut ke bilangan heksadesimal. Oke, kita operasi pengurangan pada heksadesimal. Pada pengurangan heksadesimal ada aturan-aturannya di sini. Pada dasarnya pada operasi pengurangan heksadesimal tidak jauh beda dengan operasi penjumlahan, akan tetapi dalam operasi pengurangan berlaku, nah ini ada aturannya yang di sini yang perlu diperhatikan. Pengurangan apabila nilai pembilang lebih besar, nilai pembilang lebih besar daripada penyebut, maka hasil pengurangannya ditulis sesuai dengan nilainya. Nah, ditulis nilainya berapa kan, tetapi nanti ada ketentuan tertentu karena di heksadesimal itu ada berupa yang huruf, dan maka akan hasilnya berbeda. Oke, untuk kita lanjutkan dulu, nanti kita kasih contoh. Pengurangan apabila nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka berlaku peminjaman atau minjam satu angka dari digit di depannya, dimana peminjaman itu nilainya adalah 16, nilai 16 karena heksadesimal ya, 16an. Oke, kita nanti diperjelas di soal contoh-contoh biar lebih paham. Oke, kita lanjut ke aturan berikutnya. Dari hasil peminjaman tadi kemudian ditambahkan dengan nilai angka pembilang ya, sehingga menjadi nilai yang bisa dikurangi oleh penyebutnya. Nah, tadi karena pinjam satu angka, nanti kemudian ditambahkan dengan pembilang yang tidak bisa dikurangi tadi, atau yang nilainya kurang tadi, kemudian baru dikurangi dengan penyebutnya. Nah, untuk aturan yang berikutnya ketiga, nilai huruf pada heksadesimal sesuai dengan nilainya, sehingga akan memudahkan dalam pengoperasian. Diberikan karena di heksadesimal ada huruf yang atau misalnya yang punya nilai sebagai lambang bilangannya ya, nanti maka perhatikan contohnya di sini gini. Contoh, ini ada A itu nilainya 10, maka jadinya nanti kalau dikurangi atau dipinjam harus sesuai dengan nilainya. Nah, ini contoh A dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Oke, untuk contoh soal 1 ini sederhana saja. Ini ada bilangan heksadesimal 43 heksadesimal dikurangi 2C heksadesimal, maka hasilnya adalah, nah ini 43 heksadesimal kurangi 2C, maka di sini ada nilai bahwa ada C itu ingat ya, nanti C itu nilainya 12 ya, C itu 12 nanti. Sedangkan 3 dikurangi 12 atau 3 dikurangi C itu nggak mungkin, nggak bisa. Maka untuk itu
kita perlu pinjam dari digit depannya sini, yaitu dari 4 nih ya. Nilai 4 ini kita pinjam untuk biar bisa dikurangi ya. Maka di sini 4 kita coret, kemudian kita pinjam 1 ini kita perhatikan bahwa 1 ini bernilai 16 ya. Maka nanti hasilnya adalah nanti pembilang ini 3, nanti kita tambahkan dengan peminjam 1 yang nilainya 16 ini, maka hasilnya nanti di sini adalah 3 ditambah 16, maka hasilnya adalah 19. Nah, jadi nilai 19 di sini adalah didapat dari pinjam yang nilai dari digit di depannya yaitu 16, kemudian ditambah pembilangnya yang ini yang tidak bisa dikurangi tadi, nilainya 3, berarti 16 tambah 3 sama dengan 19. Nah sekarang sudah menjadi 19 sudah bisa dikurangi, sedangkan C itu nilainya 12, maka 19 dikurangi 12, maka hasilnya adalah pembilangnya ini tadi kan dipinjam ya, maka untuk itu maka nilainya akan berubah menjadi 4 menjadi 3 kan dikurangi 1. Nah kemudian kita lanjut di sini bahwa 19 dikurangi C itu nilai 12, maka hasilnya adalah 7. Di sini 7. Nah untuk lanjutnya untuk digit yang di depannya, maka di sini tinggal nilainya 3 dikurangi 2, jelas ini nilainya tinggal 1 hasilnya. Maka untuk hasil dari pengurangan 43 hexadesimal dikurangi 2C hexadesimal sama dengan 17 hexadesimal. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke contoh kedua. Oke, contoh kedua di sini kita ada bilangan nilainya adalah 46C hexadesimal dikurangi 17A. Nah hexadesimal, maka ini akan kita coba karena ini agak lebih panjang ya, kita perlu hati-hati untuk mengoperasikannya. Kita lihat 46C ya, kita tulis dulu hexadesimalnya, kemudian dikurangi dengan 17A atau 17A kita kurangi, maka di sini jelas kita kembali lagi ada bilangan C sama A. Nah C ini nilainya berapa tadi? 12 ya, 12. C itu 12, sedangkan A itu nilainya sama dengan 10. Nah ini kita harus tahu. Nah, sekarang 12 dikurangi 10, maka hasilnya akan mudah 2. Sekarang di sini ada 6 dikurangi 7, ini jelas tidak bisa 6 dikurangi 7 karena lebih besar antara pembilang dan penyebutnya. 6 pembilangnya, 7 penyebutnya, maka lebih besar penyebutnya. Maka untuk itu pinjam dari digit di depannya yaitu 4 ini, maka ini 4 dipinjam 1 ya, nilainya 16, maka pembilang yang tambah 16, maka jadinya adalah di sini adalah pembilang 6 ditambah 16 menjadi 22. Nah, maka di sini pada digit kedua ini berubah jadi nilainya 22. Nah, sedangkan pada digit ketiga karena kita pinjam 1 tadi ya, kita coret, maka di sini nilainya adalah 4 dikurangi 1 menjadi nilainya 3 di digit ketiga. Nah untuk itu kita lanjutkan ke operasi untuk pengurangan ke digit kedua. Di sini adalah nilainya 22 dikurangi 7. Nah di sini 22 kurangi 7 ya, 22 kurangi 7 sama dengan nilainya adalah 15. Nah karena 15 dalam wujud bilangan hexadesimal yaitu nilainya adalah F di sini ya, 15 itu adalah F. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu 3 kurangi 1 sama dengan 12 nih. Maka dari hasilnya dari bilangan hexadesimal 4 6C hexadesimal dikurangi 17A hexadesimal, maka hasilnya adalah 2F2 ya, hexadesimal. Oke, lebih jelasnya bisa dilanjut untuk latihan contoh di latihan soal-soalnya, bisa dikerjakan nanti di buku ya, untuk latihan ini adalah latihannya ada operasi bilangan pengurangan bilangan biner dan pengurangan bilangan hexadesimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.